di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan menuntun kita pada sore ini adalah setiap orang yang meminta akan menerima. Dan mengawali perbincangan kita pada hari ini, saya akan mengawali dengan satu pertanyaan. Apakah dari kita di sini memiliki yang namanya keinginan? Pastinya semua memiliki yang namanya keinginan. Tetapi apakah keinginan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan atau hanya sekedar memuaskan nafsu kita? Jemaat yang terkasih, kisah Hana ini menceritakan tentang seorang perempuan yang tidak bisa hamil atau dia tidak bisa memiliki anak yang biasa kita sebut dengan anak. Mungkin beberapa di negara Indonesia atau setidaknya di zaman yang sekarang yang serba teknologi, kemandulan ini bisa diatasi dengan yang namanya bayi tabung ataupun adopsi. Mengapa demikian? Dikarenakan banyak pasangan suami istri ketika mendapati keluarga mereka tidak mampu secara biologis. Tetapi mandul tidak menjadi penghalang bagi sebuah keluarga untuk tampil di depan publik dan melanjutkan kehidupan mereka dengan anggota keluarga yang lengkap. Namun berbeda dengan halnya kisah seorang anak pada masa Imam Edi, tepatnya pada masa perjanjian lama, bahkan sampai masa perjanjian baru, seorang perempuan yang tidak mampu melahirkan seorang anak itu dianggap sebagai kegagalan, penghukuman dosa, dan juga pemaluan serta mencemarkan yang biasa disebut dengan aib. Kita pahami bersama mengapa Hana begitu sedih ketika mendapati dirinya tidak bisa memiliki seorang anak. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini mengajak kita semua melihat dalam 3 bagian, yaitu permintaan, penantian, dan juga pemenuhan. Permintaan, di mana Hana meminta kepada Tuhan memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Hana berjanji kepada Tuhan ketika dia memiliki seorang anak, dia akan menyerahkan kepada Tuhan. Hal tersebut bisa kita lihat dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Selanjutnya dalam bagian yang kedua, yaitu penantian, yang dapat kita lihat dari ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Hana dengan kepercayaan penuh pada Tuhan, walaupun dia mandul, walaupun dia tidak bisa memiliki seorang anak, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan dan menantikan bahwa dia akan memiliki seorang anak. Selanjutnya bagian ketiga, yaitu pemenuhan, dapat kita temui dalam ayat yang ke-20 hingga ke-28. Hana yang awalnya telah lama tidak memiliki seorang anak, akhirnya diizinkan Tuhan untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Sesuai dengan janjinya, Hana akan merawat lalu menyerahkan kepada Tuhan. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, cerita singkat ini pasti sering kita dengar. Hana adalah bukti bahwa penantian dan permintaan bukanlah hal yang mustahil untuk dikabulkan oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama dari kisah penantian Hana. Pertama, Tuhan harus menjadi tempat pertama untuk kita meminta. Seperti halnya Hana, Tuhan dijadikan sebagai sumber utama untuk dia meminta. Walaupun dia mengalami yang namanya pergumulan, persoalan, dia tidak bisa melahirkan, tetapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan, dan Tuhan dijadikan sumber utama untuk menyerahkan, untuk meminta pertolongan, karena dia percaya Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Tahu. Oleh karena itu, bintang sekalian, bila memiliki masalah, serahkanlah kepada Tuhan. Jangan kita memberikan atau kita meminta kepada dukun atau orang kita, tetapi kita minta kepada Tuhan, karena Dia Maha Tahu. Dia pasti akan mengabulkan setiap doa kita. Seperti anak, bayangkan menderita seorang ibu ketika tidak bisa menghubungi anak, pastinya sangat tertekan. Tetapi Hana sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat dia dapat meminta pertolongan.
jawaban dari Tuhan adalah pasti dan indah pada waktunya. Bukan hal yang baru untuk kita pelajari, bahkan saya yakin kita semua kita perlu berada di dalam tahap ini. Kesabaran mengingatkan kita, membuktikan kita seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Apapun penderitaan yang menimpa, sekalipun dunia terkesan menjauhkan kita, bersabar dalam menunggu jawaban Tuhan adalah kunci untuk kebahagiaan yang akan terwujud nanti. Juga tentang bersabar, anak tidak hanya menunggu, melainkan terus hidup dalam kesabaran penuh akan jawaban dari Tuhan, tanpa mengeluh atau menggusur. Selanjutnya, jawaban Tuhan nyata bagi mereka yang percaya. Mengapa saya katakan bahwa rencana Tuhan nyata bagi mereka? Karena percaya diwujudkan tidak hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui perbuatan juga. Hana percaya dengan Tuhan, sekaligus mewujudkan kepercayaan dalam bentuk kesabaran dalam penantian. Pada akhirnya, ia menerima apa yang dia minta. Inilah yang saya maksudkan dengan jawaban Tuhan yang nyata. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup percaya dan sabar dalam penantian adalah jalan hidup umat Kristen. Kita semua pasti memiliki masalah, kita semua pasti memiliki kebingungan, tetapi kita harus belajar dari kisah Hana. Hana walaupun dia tidak bisa melahirkan, dia tidak bisa memiliki anak, tetapi dia percaya kepada Tuhan, dia selalu berserah kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan akan selalu menemani dia, Tuhan akan mendengarkan doanya. Dia selalu bersabar akan penantian Tuhan. Oleh karena itu, kita harus belajar dari keresahan dia, selalu datang dan berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi perlu kita ingat juga bersama bahwasanya Allah juga adalah pribadi yang Maha Tahu. Ia mengenal kita dan mengetahui setiap kebutuhan dalam kita. Mintalah, maka kepadamu akan diberikan. Datanglah pada Tuhan dalam doa dan seruan serta percaya bahwa hanya Dialah sumber pengharapan. Jemaat yang terkasih, bagaimana kita dapat menjadi pribadi seperti Hana? Satu hal yang perlu kita ketahui, seperti Hana yang percaya dan menunggu dengan sabar bukanlah hal yang mustahil. Hal yang diperlukan hanya keinginan mendalam dari hati untuk datang kepada Tuhan dan percaya bahwa kuasa-Nya melebihi rancangan manusia. Tugas kita bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Kewajiban kita adalah bersabar dan tetap percaya. Yakinlah bahwa jawaban Allah pasti nyata bagi mereka yang percaya dan menunggu dalam kesabaran. Tidak mungkin seorang anak diberikan pulang saat ia meminta waktu kepada ayahnya. Demikian pula dengan Allah. Allah tidak mungkin menutup telinganya saat anak-anaknya datang dan meminta kepadanya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah Hana ini mengingatkan saya dengan satu lagu yang mungkin kita sering dengarkan. Lagu ini diciptakan oleh Yosef dengan judul Waktu Tuhan. Marilah kita menyanyikan secara bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan.
pastinya selalu berdoa terkait pergumulan yang kita hadapi. Kenapa Tuhan doaku tidak diucap pada hari ini, besok kapan Tuhan? Tetapi percayalah, Tuhan mengizinkan percobaan dalam kehidupan kita karena Dia memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Sama seperti Hana yang hidup dalam penantian untuk belajar bersabar dan percaya kepada Tuhan. Demikian juga kita belajar bahwa apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan semua pasti dirancang untuk kebaikan hidup kita. Percaya bahwasanya Tuhan akan selalu mendengar doa kita, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang meminta pasti akan menerima. Setiap orang yang datang pada Tuhan untuk menyampaikan keluh kesahnya akan dan menunggu dalam kesabaran serta percaya memperoleh apa yang benar-benar Dia butuhkan. Allah tidak hanya memperhatikan keinginan kita, melainkan lebih dari itu, Dia menghitungkan setiap kebutuhan kita. Dia mau kita semua bertumbuh dalam iman kepada-Nya dan semakin mengandalkan Dia dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, marilah bersama kita belajar dari kisah Hana. Walaupun dia mengalami pergumulan yang sangat berat, dia tidak bisa memiliki seorang anak, tetapi dia terus berserah kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang dia alami. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia percaya bahwasanya Tuhan akan menjawab setiap kebutuhannya. Oleh karena itu, mulailah dari hal kecil, dari keluarga kita masing-masing. Contohnya, bila kita memiliki persoalan, ajaklah keluarga kita untuk berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Ajak mereka untuk bersabar dan tidak mengeluh dalam menanti jawaban Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang memberikan Hana seorang anak adalah Tuhan yang sama pasti menolong kita semua dalam setiap permasalahan dan pergumulan kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Selanjutnya pada diskusinya, di sini saya memiliki pertanyaan. Apakah inang sekalian pernah mengalami persoalan yang berat seperti Hana? Dan apa yang inang lakukan dalam mengatasi persoalan tersebut? Itu kita mempunyai persoalan, ya tetap ada kita berlalu sama Tuhan. Sama dengan kalau kita mengalami persoalan, pasti akan punya persoalan. Kadang menangis-nangis sama Tuhan. Tapi ada pertanyaan, sebenarnya yang menguji tadi siapa? Tuhan apa iblis yang menguji manusia? Siapa yang menguji? Mungkin Bapak saya terkadang dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi, Tuhan memberikan percobaan untuk kita supaya kita bisa belajar dari permasalahan yang kita hadapi. Tuhan yang berikan, berarti Tuhan yang memberikan ujian ini. Iya. Oh, oke. Soalnya ada nih yang memberikan pertanyaan sama aku pernah. Waktu percobaan Tuhan sama si Ayub. Kenapa si Ayub menguji? Yang menguji siapa? Tuhan apa iblis? Katanya sama. Ya nggak tahu tuh. Ya Tuhan lah, tapi melalui iblis Tuhan menyuruh iblis biar si Ayub coba aja ada nyawanya Tuhan. Tuhan yang disuruh mencinta, tapi ini disuruh sama iblis. Jangan nyawanya. Boleh kamu coba disuruh sama anak, tapi kan tidak boleh kamu nyawanya.
Dan itu benar juga. Jadi makanya itu lalu gimana? Anda ngerti apa itu? Mungkin Sister Rina, karena Tuhan mengizinkan pencobaan dalam kehidupan kita karena Dia juga memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam kehidupan kita, supaya dari apa yang Tuhan berikan itu kita sadar bahwasanya kita tidak lebih dari Tuhan. Kadang kita merasa kalau Tuhan tidak memberikan pencobaan dalam kehidupan kita, mungkin kita sombong, kita melupakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan pencobaan kepada kita, kebanyakan orang malah berseru kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami ini Tuhan? Tetapi kalau dia tidak diberikan pencobaan, kebanyakan orang melupakan Tuhan. Kebanyakan orang tidak berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi waktu dia diberikan pencobaan, dia tahu bahwasanya dia tidak sama seperti Tuhan. Tuhanlah yang bisa menolong kehidupan kita. Seperti itu. Tapi yang kulihat ini ya nak ya, ada cuma berdua memang. Dulu aku lihat dia kan, ada juga ada juga. Tapi sekarang dia kayaknya makin sombong gitu. Itu doanya dia aku lihat ya, kayaknya gitu. Nah, pokoknya pun datang ke gereja, dia kan begini di sini. Jadi pernah juga apa kan? Rohaninya dong. Wah, makin sombong gitu loh nak. Kenapa dibiarkan Tuhan itu dia sombong? Kan ada Tuhan yang ada di dalam dia. Kita tahu Tuhan itu punya rencana untuk kita sendiri saja. Jadi saat kita susah, saat kita baik, Tuhan kita tidak berjalan karena musuh. Pasti yang jelas firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau jatuh, janganlah kamu sombong. Jadi kalau kita sombong, artinya kita harus siap berjatuhan. Itu apa? Jadi itu adalah pertanyaan kan ini dari depan, jangan kalian jawab. Mari kita ada bersama. boleh juga serius. Biar aja itu yang jawab. Nah gitu loh. Kalau kita yang hitam, Tidak ada yang meminta apakah ada perkumpulan atau penyembuhan dalam atas perkumpulan tersebut. yang tadi itu di bawah. Kalau aku tadi juga udah besar. Kadang aku putus asa. Aku berobat ke sana ke sini tidak sembuh. Tuhan, apakah kau dekat sama aku? Kenapa kau biarkan aku setiap ibaratnya 1 bulan itu masuk rumah sakit ada makan. Jadi aku selalu berpikir cuma satu yang aku minta. Tuhan, kalau memang Engkau memanggil aku, kalau Tuhan selalu mau menyembuhkan sembuhkan, cuma itu jawaban doa ini. Dekatlah Engkau kepada aku. Hidup ini antara mati dan hidup, ya kan? Jadi aku pernah putus asa. Di mana Tuhan ini? Kok enggak selalu mendengarkan doa? Kadang gitu, bergumuran nih. Kadang semakin aku dekat, Banyak juga. banyak juga. Berarti Tuhan ini menguji aku, keluarga aku, sampai di mana iman. Mungkin itu iman. Itu. Dan kita harus gimana? Aku nanti ya nanti. Tapi mungkin ruangan ini itu nanti jadi bosan. Enggak lah apa saya belum kemana. Aku udah lama satu minggu sungguh Pak Wina. Karena gini loh, mau tidur berdua, bangun tidur berdua, setiap melakukan berdua, begini-begini aja hidupku.
aku ikut susah janda 3 anak kita mencari dana utang banyak jadi kerjaan apa susah. Setiap yang Tuhan berikan pasti Tuhan yang dimaksud untuk tujuan. Terkadang memang kita tidak bisa menyangka semuanya kaya semuanya untuk mereka. Tetapi pasti Tuhan memberikan kebahagiaan yang beda dari yang lain. Mungkin ada juga orang yang sangat sukses sekali, tapi hidupnya menderita. Tetapi banyak juga orang yang tidak berkecukupan, tapi hidupnya bahagia. Banyak di luar sana yang sukses, tetapi anaknya narkoba, orang tua yang perceraian, selingkuh. Jadi kita ambil dari sisi positifnya. Tuhan tidak membuat kamu semuanya sukses ataupun bagaimana, karena Tuhan sudah mengatur semuanya. Seperti Hana juga. Hana selalu bersyukur dan cemburu hina. Dia tidak memiliki anak. Kenapa saya tidak memiliki anak? Terus Tuhan. Dia capek sering Tuhan sampai nangis anak. Bagaimana Tuhan? Tapi pada waktunya seperti lalu, pada waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Dari setiap doa juga kita tidak hanya bersungut-sungut dan meminta, tetapi perlunya juga tindakan secara nyata seperti Hana. Dia percaya dan juga melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tidak mungkin, saya Tuhan ingin memiliki rumah yang tingkat 4, tapi kita tidak ada perbuatan. Oleh karena itu, pastinya dalam setiap doa yang kita minta kepada Tuhan, perlunya tindakan secara nyata. Bilang-bilang coba lu belajar seperti Hana. Ada belajar Hana dan Tuhan, seandainya Tuhan dengan anak, pasti akan memberikan anak kita dalam Tuhan. Itu Menjalankan yang Tuhan berikan aku hamil. Nanti suatu itu kuserahkan sama Ami. Kayak gitu. Apa yang mau belajarkan? Apa? Aku yang tahu itu loh. Kalau pasal najar ya. Najar itu Suami dan suami. Berikan aku suami Tuhan. tadi kan kamu bilang ini susah. Kan ada dia apa kita itu lagi perbulan itu yang ini firman Tuhan yang berkata melalui bagi pimpinan bisa bersaksi dan bisa itulah maksudnya kita menceritakan nama hidup kita. Jadi bukan dari sempurna, tapi saya pribadi yang saya rasakan sepanjang hidup saya cuma malu dan menceritakan bagaimana seperti itu. Itulah yang firman Tuhan. Jadi sejak pagi mengetahui pola pikir, maksudnya sudah tahu pola pikir saya itu namanya memuji Tuhan sangat senang. Dan bukan berarti memuji Tuhan itu tidak ada rintangannya. Bahkan saya itu melahirkan anak saya selalu operasi dan pernah saya alami nyawa saya sudah mau dicabut Tuhan. Dan itu pun saya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, tapi kalau bisa aku memohon Tuhan kepadamu, anakku masih kecil baru lahir, kalau Tuhan izinkan aku menghidup dia, berikanlah aku kesembuhan, keselamatan dan operasi yang Tuhan Yesus. Tapi kehendakmu lebih jauh. Itu udah memegang terus sayangnya. Jangan sudah benar saya itu antara hidup dan mati, sudah oke namanya di ruang operasi. Nah, saya setelah itu di bius total itu kan kita udah nggak tahu apa. Lalu saya itu sadar gimana? Saya kira dokter dekat kan menunggu saya sampai sadar. Saya kira dia itu bukan saya tidak di dunia nyata lagi. Tapi ya kalau memang kita pasrah sama Tuhan bagi saya menurut saya, semua akan dia atur. Itu Sama saja ya kan. Nama tempat saya tidak pernah berani belajar kepada Tuhan karena dibilang kalau kita belajar, kalau kita itu tidak turuti maka itu hanya dalam tapi berserah saja kepada Tuhan, suka-suka Tuhan hidup kita itu jauh Tuhan suka. Itu menurut saya. ya udah nang PRT nang ya malam ini atau besok Ya,
tahun anak tahun itu lagi ada Tuhan aman bernazar dan kalau bernazar itu kan umpamanya semuanya ini seperti berjanji ini berfungsi anak ini ambil oke enggak lah sini hantar nih mulai lekua gini mulai dari hono ini kan ini janji kan ini di sebelah itu aja lah bukan kerja tugas ini nanti malam pun atau besok aku buat dalam bintang 2 karena mama ada ya, mana tahu bisanya Tuhan ini dekat sama ini. Mama buat langsung dikasih dahulu. Ini kenapa ini Tuhan ini dalam ini namanya PR nanya. Aku udah bosan menceritakan. Dia ada pertanyaan juga ini pertanyaan. Kenapa? Enggak lah, bukan Tuhan itu sama dia, makanya Tuhan belum dengan Tuhan karena dia sudah merasakan Tuhan itu karena saya yang semua jadi juga lebih sesuatu. jadi salah sedikit apa mengatakan kata-kata yang namanya menurut saya pribadi siapapun yang mendoakan kita kalau kita tidak benar-benar dekat sama Tuhan semua doa itu tidak akan sampai kepada kita. Jadi kita dulu yang dekat sama Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan dengan setulus hati. Iya nanti jadi banyak. Sesungguhnya seperti itu nanti. Udah ya. Ini saya benar-benar sama-sama. Saya akan berbicara juga bisa saya. Pertama sini kan nol. Sampai berapa tahun kami di sini hidup susah. Nah, sampai habis modal. Udah mau ke kampung kan, terus bilang sama Tuhan, ya Tuhan, lewat di hadapan supaya itu. Tapi aku tetap menunggu pemberian Tuhan itu kapan datang. Usaha kecil-kecil itu melakukan apa? Ini 6 meter tadi. Apapun usahakan, bahkan sampai dijemput orang, saya datang. Untuk saya rasakan, bahkan teman-teman inang mencampur saya. Tapi saya Tuhan itu tetap menjaga saya. Itulah kalau saya. Sampai berpuluh-puluh tahun, akhirnya Tuhan menjawab doa saya sampai satu. Anak bisa sekolah, bisa memiliki rumah, bisa ini. Terima kasih buat Tuhan. Itulah yang saya rasakan memang doa-doa itu nggak langsung dijawab sama Tuhan, tapi kita harus tetap meminta dan berharap. Itulah menurut saya. Ini membawa bahagia. Jadi ini Tuhan sampai mau sakit sama teman ini. Sabar, Tuhan itu sabar. Jadi udah kok, jangan makan susah dengan dari pokok ini. Ada tak ada rasakan makan sampai ada tidak dijual kalau mau ada kalau hari muka ada kemana lo keluar dari awal dan nilai acitnya apa dia Tuhan ini maksud lo Alisa dan lo untuk semuanya kemudian tetap dekat sama Tuhan tetap semangat imam lo alana dibagi hingga jangan umpamana jadi tangan manusia masuk di Tuhan ini jangan lupa susah diminta kita iman sudah menang ini adalah oke bahasa ini kan tapi juga betul jadi jangan kau sekarang sabar aja menjawab ini maksud semua aja kalian bersaksi, halo yang cantik, kalian bersaksi, kalian mau berkata, yang bersaksi, untuk apa yang sakit, apa jadi
Jadi kalau ada terima kasih Tuhan, berbanyak bersyukur yang Kau berikan. Pasti nanti kamu saja nangis kalau berikan. Jangan sampai kamu itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Aku tidak terima kasih Tuhan. Aku belum pernah dibilang orang Islam. Kalau lagi aku, jangan dulu memperkenalkan. Kalau nggak aku, belum lagi aku belum di rumah terus bisa aku belajar kenapa perlu belajar dipakai orang lain itu masih apa dulu yang mengaris dulu maksudnya apa dari kalau mereka juga sampai biasa saja jadi saya bisa tetap bersyukur kepada saudara tak bersyukur suka-suka Tuhan yang sama bila waktu mulia ada dari waktu biasa di mana punya tadi alamat ini bertemu dan semua manusia punya bersyukur ya nah sebelumnya pasti lo mengenai kalau dia pun bertemu dengan Tuhan pasti tanpa ini ada waktu itu saya berjalan keluar kota sama keluarga dan dari bapak saya kecelakaan mobil. Tapi dari persoalan tersebut saya masih mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun mobil hancur tapi saya masih bisa dihadirkan di tempat ini, saya masih bisa sehat. Dari pergumulan itu kita jadi belajar bahwasannya Bapak jangan bawa mobil cepat-cepat. Terkadang dari pergumulan itu kita bisa belajar. Tuhan mengingatkan kita. Kadang kalau Tuhan tidak mengingatkan hal tersebut, mungkin Bapak akan terus menggut-nggut dan kita tidak tahu apa yang terjadi yang masa depan. Tapi sini saya percaya walaupun mobil hancur, tapi saya percaya dalam setiap pergumulan yang kita hadapi pasti Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa kita sekarang ataupun besok ataupun nantinya, tapi percaya Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Seperti tadi yang kita jelaskan, pergumulan ini pasti berat kita alami, tapi percaya seperti Hana juga, walaupun dia mengalami sanksi sosial, diejek, tidak memiliki anak, tapi dia percaya pasti akan memiliki seorang anak. Kita juga seperti itu. Kita tidak hanya kita yang kenapa saya tidak bisa memiliki rumah tingkat tempat seperti ibu-ibu yang lain atau seperti bapak-bapak yang lain, tapi kita lihat dari anak-anak kita sehat. Semoga kita doakan anak kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita doakan semoga rezeki bukan dari kita, tetapi dari anak kita yang menjadi berkat. Memang kadang Tuhan tidak memberikan rezeki kepada kita, tetapi dari anak-anak kita semoga anak kita yang bisa memberikan berkat dan rezeki. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa yang Kau beritakan bagi kami umat-Mu surga. Kami boleh belajar bersama dari hamba-Mu Hana untuk tetap sabar dalam penantian jawaban ini ya Bapa. Kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu mendengar, memberi segala sesuatu yang kami butuhkan. Bapa yang baik, kami memohon berkat kepada firman yang telah kami pelajari bersama di dalam kehidupan saja, tetapi boleh tertanam dalam hati rohani kami masing-masing. Biarlah kehidupan kami selanjutnya di hari demi hari dapat membuahkan tindakan yang seturut dengan firman-Mu. Tuhan berkati juga dan pimpinan wanita-wanita sekalian di sini Tuhan dalam setiap perkumpulannya Tuhan. Kami percaya bahwasanya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan apapun yang kita hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa surgawi, kami akan melanjutkan ibadah kami. Bapa yang mau terus menyertai kami, biarlah Roh-Mu yang tetap menuntun kami dalam ibadah ini dan dalam kehidupan selanjutnya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih.